Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cynthia Lalita, mahasiswa PPT Calon Guru tahun 2024. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menarget literasi untuk memenuhi tugas literasi dalam lintas mata pelajaran. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai bagaimana saya menikmati membaca buku sendirian. Nah, saya suka sekali membaca buku, terutama seperti novel dan berita. Ketika saya menikmati membaca buku sendirian, saya merasa dunia sekitar saya seolah melambat. Ruang yang penuh suara menjadi sunyi, hanya terdengar lembaran halaman yang berganti. Setiap kata, kalimat, dan paragraf membuka pintu menuju dimensi baru, membawa saya menjelajahi tempat-tempat yang mungkin belum pernah saya pijak atau merasakan emosi yang belum pernah saya pahami sepenuhnya. Saat membaca novel, maka saya mengikuti alur cerita. Saya terhubung dengan karakter yang tertulis seolah mereka hidup dalam cerita saya. Saya merasakan menanti bersama mereka, tertawa bersama mereka, bahkan merasakan rindu saat halaman-halaman terakhir semakin dekat. Setelah selesai membaca novel, biasanya saya susah untuk memberhentikan kegiatan saya dalam membaca. Saya ingin membuka kembali novel tersebut, membaca kembali, hingga saya merasa seolah saya menjadi karakter dalam buku tersebut. Dan dalam kesendirian itu, buku menjadi teman setia saya, yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pelajaran hidup, perspektif baru, dan juga renungan yang mendalam. Kemudian, ada pun saat membaca majalah maupun buku-buku yang mengandung informasi dan motivasi sendirian, saya merasakan mereka memberi ruang untuk saya mengintrospeksi diri sendiri. Pikiran saya bebas melayang, menemui makna di balik kata. Ya, kita tahu kadang beberapa buku informasi dan motivasi ada yang susah sekali dipahami setiap kalimat atau paragrafnya, hingga terkadang saya mengulangi kembali, membaca kembali isi dari kalimat atau paragraf tersebut hingga saya benar-benar paham. Dan di situ saya merasakan adanya kenyamanan dalam mimpinya dan adanya kebebasan dalam perjalanan yang tidak memerlukan tiket atau paspor. Karena dengan demikian saya merasa mendapatkan ilmu pengetahuan baru tanpa harus menghabiskan biaya yang cukup mahal. Sehingga bagi saya buku menjadi jendela ke dunia yang lebih luas, sekaligus cermin untuk lebih melihat ke dalam diri saya sendiri. Sendirian dengan sebuah buku bagi saya merupakan kegiatan dalam menemukan kebahagiaan sederhana yang tidak tergantikan. Itulah momen di mana saya tidak hanya membaca cerita, tetapi juga menciptakan kenangan bersama setiap halaman yang terbuka. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana pengalaman saya dalam memperoleh nilai bagus atau jelek untuk tugas menulis esai. Nah, ketika saya menerima nilai untuk tugas menulis esai, selalu ada debaran hati yang berbeda. Nilai itu seolah menjadi cermin yang merefleksikan usaha, pemikiran, dan juga kreativitas saya yang saya curahkan dalam tugas esai tersebut. Saya pernah menerima nilai jelek pada penulisan esai, yaitu pada saat saya mendaftar beasiswa unggulan. Dan hal itu setelah saya lakukan sebanyak 2 kali apply. Nah, memang tidak ada pengumuman skor bahwa beasiswa saya itu jelek. Namun, dengan tidak diterimanya saya di tahap pertama pendaftaran beasiswa unggulan, dan itu setelah dilakukan sebanyak 2 kali, itu membuat saya merasa kecewa. Yang kekecewaan itu memang sempat singgah cukup lama. Saya bertanya-tanya di mana letak kekurangannya, padahal saya sudah meminta bantuan orang-orang di sekitar saya, kenalan saya seperti kakak tingkat saya ataupun orang-orang yang memang membuka konsultasi untuk membimbing esai dalam beasiswa unggulan. Saya telah melakukan segala cara agar saya diterima, namun ternyata itu tetap gagal hingga 2 kali percobaan. Tapi setelah rasa kekecewaan itu berlalu,
saya menyadari bahwa nilai jelek bukanlah segala akhir dari perjuangan saya. Justru hal itu menjadi momen refleksi untuk belajar menjadi lebih baik. Saya membuka kembali apa yang telah saya tulis, kemudian memahami apa saja yang kurang dalam dan kurang jelas atau mungkin kurang juga. Di mana pada saat saya kuliah, saya juga mengikuti ekstrakurikuler kepenulisan. Di sana saya juga mencoba berkonsultasi dengan teman sebaya saya mengenai esai saya, mungkin kekurangan yang saya miliki, dan dari itu saya belajar banyak tentang kepenulisan, baik esai maupun hal-hal yang lainnya. Adapun pengalaman saat saya memperoleh nilai bagus, perasaan hangat menjalar dalam hati saya. Hal ini saya rasakan pada saat menulis esai untuk mendaftar PCD jabatan. Memang tidak ada skor yang menunjukkan bahwa esai saya bagus, namun dengan menunjukkan bahwa diterimanya saya, maka menunjukkan bahwa esai saya juga diterima, dan hal itu membuat saya lega dan yakin bahwa esai saya memang layak. Saya teringat saat larut-larut saya menulis proses menulis esai, saya berusaha mencari serangkai kata dan mengolah argumen dan awalnya saya juga berpikir bahwa esai yang kali ini akan ditolak pula seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun saat itu berbeda. Saya mendapatkan nilai bagus yang memberikan semangat baru dan menunjukkan bahwa atau ini saat ini saya mendapatkan hadiah dari perjalanan panjang dalam bersama dengan dalam sebuah tulisan kita. Dari pengalaman ini saya mempelajari bahwa baik nilai bagus maupun jelek keduanya memberikan pelajaran masing-masing. Yang satu mengajarkan penghargaan atas, sementara yang lain yang mengingatkan untuk tidak berhenti memperbaiki diri. Pada akhirnya, proses menulis esai adalah bagian dari perjalanan literasi saya agar terus berkembang. Nilai hanyalah angka, detik adalah pelajaran dan pengalaman serta proses yang saya lakukan dalam setiap langkahnya. Pengalaman yang ketiga yaitu mengenai bagaimana saya menerima pujian kritik atau aktivitas terkait dengan membaca atau menulis. Nah, ketika menerima pujian atas aktivitas membaca atau menulis, rasanya seperti mendapat angin segar untuk memperhatikan saya. Pujian itu menjadi pengakuan atas usaha yang telah saya curahkan. Seolah apa yang saya baca, pikirkan dan juga tuliskan memiliki makna yang tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Seperti kata-kata, wah tulisanmu menginspirasi ya. Sebelumnya kali ini menarik sekali. Makanya ini aku dia bilang tidak percaya ini bisa tidak itu. Dia untuk belakang lebih jauh dengan kita yang harus hargai dan memperkuat keyakinan bahwa kita membaca dan menulis bukan hanya untuk tidak bisa bahkan itu ide saya dengan orang lain. Namun di sisi lain ketika sudah menjadi bagian yang ada salahnya, bisa saya dianggap kurang mendalam, kurang terstruktur dan bahkan tidak dipahami. Dan di momen itu sebetulnya adalah faktor yang untuk tujuan dalam hidup, namun perlahan berubah menjadi dorongan untuk memperbaiki diri. Nah, kritikan meskipun awalnya sulit saya terima, saat ini seringkali menjadi cermin yang paling jujur. Dan saat ini, selama saya sering mendapatkan kritikan di bangku kuliah, dalam kepedulian saya ini memperkuat saya untuk mengoreksi kepenulisan saya agar lebih baik. Hingga saat ini, jika tulisan saya selesai melakukan kepenulisan, saya membutuhkan orang lain untuk mengkritik kembali kepenulisan saya agar menjadi lebih baik dan lebih mendalam. Hal ini malah menjadi kebiasaan bagi saya. Jika tidak kritik dari orang lain, saya merasa kurang berkreativitas. Nah, itulah cara orang lain dalam bagi saya melihat apa yang mungkin saya lewatkan.
baik dalam isi maupun penyampaiannya. Aktivitas ini membawa saya belajar lebih mendalam dalam penulisan. Nah, pelajaran yang dapat saya ambil bahwa ujian maupun kritikan itu adalah sebuah pelajaran. Menurut saya, ujian bersifat menguatkan, sementara kritikan bersifat mengasah. Dalam setiap kata yang disampaikan, saya belajar untuk menghargai perspektif orang lain dan memahami bahwa literasi adalah perjalanan tanpa akhir. Setiap ujian menginspirasi untuk terus berkarya, dan setiap kritikan memotivasi untuk menjadi lebih baik. Menjadikan membaca dan menulis bukan hanya beraktivitas bersama untuk mengembangkan diri. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bangga atau malu pada diri sebagai pembaca atau penulis. Pengalaman saya sebagai seorang pembaca dan penulis, ada momen ketika saya merasa bangga, namun ada juga di saat saya merasa malu untuk mendekat. Keduanya hadir silih berganti memberikan warna dalam perjalanan literasi saya. Ketika saya merasa bangga, ketika saya berhasil memahami ide yang menantang dan sulit dipahami, atau berhasil dalam menulis sesuatu yang bermakna, baik itu tulisan ataupun artikel, ada kepuasan tersendiri bagi saya hingga mampu menyelami buku yang kompleks, memahami ide-idenya, menemukan relevansi dalam kehidupan nyata. Begitu pula pada tulisan yang saya diapresiasi oleh teman, guru, dosen, maupun pembaca lainnya. Rasa seperti ini seperti mengukir jejak kecil di dunia saya. Meski mungkin hanya untuk beberapa orang, bangga dalam hal ini bukan hanya karena hasilnya, tapi juga karena prosesnya ketika saya meluangkan waktu berpikir mendalam dan juga berkomitmen untuk terus belajar. Nah, namun ada juga rasa malu juga. Misalnya ketika saya menyadari bahwa saya terlalu lama tidak belajar buku atau karya tulisan saya. Rasa malu itu hadir ketika saya menyadari bahwa saya menulis sesuatu kurang berpikir matang, atau mungkin kurang relevan dengan kehidupan nyata saat ini, atau mungkin kurang mencantumkan atau membaca beberapa penelitian terbaru yang setidaknya mendukung kepentingan saya, sehingga saya merasa hasil kurang memuaskan dan kurang bermakna, dan itu juga terkadang dirasakan oleh orang-orang sekitar saya yang juga mengoreksi atau membaca hasil kepenulisan saya. Kadang-kadang rasa malu itu juga muncul karena adanya perbandingan ketika saya melihat orang lain lebih produktif atau hasilnya itu lebih berkualitas dalam kepenulisan, sehingga membuat saya memahami kemampuan diri saya bahwa saya masih kurang dalam kepenulisan tersebut. Tapi karena aku malu, keduanya bagi saya memiliki bagian dalam perjalanannya masing-masing. Bangga mengajarkan saya untuk menghargai pencapaian kecil yang saya lakukan, sementara malu mengingatkan saya untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki tulisan saya, sehingga dalam setiap buku yang saya baca dan setiap tulisan yang saya buat ada kesempatan untuk tumbuh. Literasi bagi saya adalah proses tanpa akhir, di mana kebanggaan dan rasa malu saling melengkapi, mendorong saya untuk terus berkembang. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan, saya memiliki saran untuk teman-teman semua, di mana sebagai calon pendidik, membaca dan menulis dapat meningkatkan keterampilan yang sangat penting untuk memperluas wawasan kalian, menggali pengetahuan kalian lebih dalam, melatih kemampuan kritis, dan juga mendukung kemampuan komunikasi. Membaca memperkaya pengetahuan, membuka empati terhadap keragaman, dan menginspirasi untuk menciptakan metode pembelajaran yang kreatif. Sementara itu, keterampilan menulis membantu dalam menyampaikan ide secara efektif, baik dalam menyusun materi ajar, memberi umpan balik, maupun berkontribusi di dunia pendidikan melalui publikasi. Dengan literasi kuat, pendidik dapat menjadi teladan, menginspirasi siswa, dan berperan sebagai agen perubahan yang berdampak dalam dunia pendidikan.
itulah yang saya rasakan selama saya melakukan peningkatan di literasi baik membaca maupun menulis. Awalnya saya memang kurang mampu dalam berkomunikasi dengan orang lain, namun dengan adanya tekad saya dalam menulis, hal itu mengajarkan saya melatih saya untuk berkomunikasi menjadi lebih baik dan dapat menerapkannya dalam pembelajaran saya sehari-hari sebagai seorang guru. Nah, di sini saya memiliki kata awesome word baik untuk teman-teman bahwa membaca adalah jendela pengetahuan dan menulis adalah pintu untuk berbagi. Sebagai calon pendidik, keduanya bukan sekedar keterampilan, tapi juga kekuatan untuk menginspirasi, membimbing, dan juga menciptakan generasi pembelajar yang tak pernah berhenti tumbuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.